Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea KFA Chung Mong-gyu telah membentuk komite eksekutif yang baru. Dalam susunan ini, Shin Tae-yong diangkat sebagai wakil presiden. Menurut laporan dari media Korea, Korea Journal Daily, KFA kini memiliki komite eksekutif yang terdiri dari 27 anggota, termasuk 5 wakil presiden, ketua komite, dan anggota dewan. Shin Tae-yong akan berperan sebagai wakil presiden yang bertugas mendukung tim nasional serta mengelola hubungan internasional. Selain dirinya, mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, juga mendapatkan posisi yang sama. Diharapkan, Shin Tae-yong akan lebih fokus pada urusan internasional, termasuk menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola di seluruh dunia. Sementara itu, Park Hang-seo akan berkonsentrasi pada pengelolaan timnas Korea Selatan. Manchester United dilaporkan tengah mencari striker baru untuk memperkuat lini depannya. Setelah mempertimbangkan Victor Osimhen yang dianggap terlalu mahal, mereka kini mengalihkan perhatian kepada Liam Delap, striker muda dari Ipswich Town. Liam Delap telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 12 gol dalam 30 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta euro, atau setara dengan 652 miliar rupiah, Delap dianggap sebagai pilihan yang menarik bagimu, terutama karena harganya yang relatif terjangkau. Namun, perhatian terhadap Delap tidak hanya datang dari Manchester United. Beberapa klub Liga Inggris lainnya, seperti Newcastle United dan Chelsea, juga tengah memantau perkembangan pemain berbakat ini. Fakta ini memperkuat spekulasi bahwa JDT tidak berniat memperpanjang kontraknya. Situasi serupa juga terjadi di tim nasional Indonesia. Jordi yang sebelumnya menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong, kini mulai kalah saing dari pemain naturalisasi muda seperti Jay Izzes dan Justin Hubner, serta bek lokal potensial seperti Rizky Ridho. Menurut laporan dari media Malaysia, Jordi Amat diklaim bakal berstatus sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim nanti. Dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia, Jordi bisa bergabung dengan klub Liga 1 sebagai pemain lokal. Dengan pengalaman bermainnya di Eropa dan status lokal yang dimilikinya, Jordi bisa menjadi tambahan kekuatan penting di pertahanan klub-klub papan atas Liga Indonesia. Sementara itu, nasib yang tak jauh berbeda juga dialami oleh Rafael Struijk bersama klubnya Brisbane Roar. Baru-baru ini, Struijk kembali absen dari daftar skuad dalam laga Brisbane Roar versus Makaktur FC di lanjutan kompetisi E-League musim ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait masa depan Rafael Struijk di Australia. Padahal, kepindahnya dari Belanda ke Brisbane Roar pada September 2024 sempat menuai sorotan publik sepak bola Indonesia. Rafael Struijk memilih meninggalkan Eropa demi mendapatkan jam terbang yang lebih banyak bersama klub E-League yang dimiliki pengusaha Indonesia Anindya Bakri. Namun realita di lapangan berbicara lain. Meski sempat mencicipi 7 pertandingan awal E-League musim ini, peran Struijk mulai terpinggirkan sejak dirinya memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk tampil di ajang AFF Cup 2024. Turnamen tersebut memang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Brisbane Roar tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan keikutsertaan Struijk di ajang itu. Dampaknya cukup terlihat, terutama dari berkurangnya menit bermain sang pemain setelah kembali dari tugas nasional. Padahal, kepindahnya dari Belanda ke Brisbane Roar pada September 2024 sempat menuai sorotan publik sepak bola Indonesia. Rafael Struijk memilih meninggalkan Eropa demi mendapatkan jam terbang yang lebih banyak bersama klub E-League yang dimiliki pengusaha Indonesia Anindya Bakri. Namun realita di lapangan berbicara lain. Meski sempat mencicipi 7 pertandingan awal E-League musim ini, peran Struijk mulai terpinggirkan sejak dirinya memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk tampil di ajang AFF Cup 2024. Turnamen tersebut memang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Brisbane Roar tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan keikutsertaan Struijk di ajang itu. Dampaknya cukup terlihat, terutama dari berkurangnya menit bermain sang pemain setelah kembali dari tugas nasional. Dalam 12 pertandingan terakhir, Struijk hanya tampil sebanyak 4 kali dan semuanya sebagai pemain pengganti. Bahkan 5 kali ia hanya duduk di bangku cadangan dan 3 kali tidak masuk skuad sama sekali. Kondisi ini tentunya menjadi tekanan besar bagi Rafael Struijk. Dengan usia yang masih 21 tahun, ia harus bersaing ketat di lini depan Brisbane Roar yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman dan lebih matang. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, opsi pindah klub bisa saja menjadi solusi. Dengan usianya yang masih muda, masih terbuka kemungkinan bagi Struijk untuk mengejar karir di liga lain yang memberikan lebih banyak menit bermain. Belakangan ini sejumlah klub besar BRI Liga 1 kabarnya mulai menggoda sang pemain agar bersedia melanjutkan karir di Indonesia. Meski demikian, dengan usianya yang masih muda, sebagian besar fans Indonesia tentu saja berharap
Rafael Struijk bakal melanjutkan karir di liga yang lebih kompetitif seperti Thailand atau bertahan di Liga Australia jika harus meninggalkan klubnya saat ini. Walaupun kedatangan Tonali ke Inter terbilang rumit dari segi finansial dan regulasi, pernyataan Di Canio menegaskan harapan dari para analis untuk melihat Inter terus memperkuat identitas Italianya dan membangun lini tengah yang kokoh demi masa depan yang lebih cerah. Spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kiper baru di Manchester United pada musim panas mendatang semakin berkembang. Menurut laporan dari tim Talk, Ruben Amorim sudah memiliki kandidat ideal untuk posisi tersebut, yakni Diogo Costa dari FC Porto. Kiper ini memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun serangan dari belakang, sehingga sangat sesuai dengan strategi yang diterapkan Amorim di MU. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penjaga gawang yang handal dalam menghentikan tembakan lawan, membuat Amorim semakin tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Namun, Costa memiliki klausul rilis yang cukup tinggi, yaitu 75 juta euro. Mengingat anggaran transfermu yang terbatas di musim panas nanti dan adanya prioritas transfer lainnya, kemungkinan untuk merekrut Costa menjadi semakin diragukan. Spekulasi baru mulai mengemuka mengenai masa depan Kevin De Bruyne. Gelandang bintang ini kini dikabarkan akan merapat ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami. Menurut laporan dari The Athletic, ada kemungkinan De Bruyne akan melanjutkan karirnya di negeri Paman Sam. Inter Miami, yang dimiliki oleh David Beckham, tampaknya sangat serius dalam mengejar tanda tangan sang gelandang. Tim yang berambisi meraih trofi MLS musim ini sedang berusaha memperkuat skuad mereka. Mereka dilaporkan tengah menganalisis situasi De Bruyne, termasuk mempertimbangkan permintaan gaji yang diajukan oleh sang pemain.